A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita, masing-masing dari kita, hal-hal yang memang dibutuhkan untuk menjadi lebih bersih, menjadi lebih berkualitas dan berkembang kebaikan kita. Mudah-mudahan hari-hari yang masih berada di bulan-bulan yang istimewa ini mampu benar-benar kita manfaatkan untuk mengangkat kebaikan-kebaikan kita, sehingga Allah akan memberikan ketetapan-ketetapan yang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin saya ingatkan ya bahwa kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulannya Allah, sehingga kita berharap kita benar-benar bisa menjadikan Allah itu takjub ya pada kita yang diciptakan sebagai seorang hamba. Maka banyak sekali ya para ulama memberikan peringatan kepada kita untuk bersungguh-sungguh di bulan Muharram agar ketetapan-ketetapan baik itu turun pada kita. Yang dimaksudkan bersungguh-sungguh itu adalah bagaimana kita melalui hari-hari kita, dengan ibadah dan zikir, melalui dengan berbuat baik dengan banyak orang ya, dan kemudian terus berbuat kebaikan yang mengembangkan. Nah, ibu-ibu, sekarang saya akan berbicara tentang kenapa harus beramal soleh. Ya, kenapa harus? Apa kudu? Apa kudu? Ya. Kenapa harus beramal soleh? Ya Bu, jadi tidak sekedar kepingin, tapi harus beramal. Ya, harus beramal. Nah, itu yang kemudian tadi kita kepingin menguatkan hati kita, meluaskan pemahaman kita, sehingga mendorong kita memang benar-benar memiliki amal ya. Karena amal itulah yang kemudian ternyata akan menjadi bagian yang penting pada kehidupan kita di dunia dan kemudian menyambungkan kita pada kehidupan di akhirat. Nah, landasannya ya, sekarang landasan. Yang pertama, Quran surat 16 An-Nahl ayat
97. An-Nahl. Surat. Ada yang ngasih tahu Quran terjemahan apa? Oh, HP. Baca, Bu. Quran surat 16 ayat 97. Man amila solehah min dakarin au unsa wa huwa mu'min falatuhyanahu hayatan thayyibah. Sudah ketemu belum? Suwimen. Saya nyuruh ngambil ya. Man amila solehah min dakarin au unsa wa huwa mu'min falatuhyanahu hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi asani makanu ya malu. Barang siapa mengerjakan amal soleh, ya, bajikan itu amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu kehidupan sing dipaske. Kayak halalan thayyibah itu kabeh halal bu, sing thayyib nggo awake dhewe iki durung mesti, ya kan? Ya. Kabeh halal termasuk duren. Nah, tapi yo belum tentu itu baik untuk keadaan seseorang, ya. Dan Allah akan memberikan balasan pahala lebih baik dari yang mereka kerjakan, ya. Jadi ini dikatakan amal soleh, ya, amal soleh itu akan diberikan kehidupan yang thayyib, kalimatnya yang thayyib, ya, pas baik untuk masing-masing. Nah, kemudian diberi balasan ya, lebih dari yang dikerjakan atau dibayangkan. Ya, kayak kemarin saya sampaikan. Misalnya kita subhanallah, balasannya menjadi kita lapang, menjadi kuat. Nah masalahnya kadang-kadang kita tidak yakin, ya, barang siapa beramal soleh, ya, dengan yakin. Itu padahal ya kemarin saya sampaikan, orang itu ya kadang-kadang jeneng poso sunnah, poso Ramadan, terus kayak zaman biyen. Tapi kemudian kita jadi heboh ketika ada intermittent fasting. Ya, seolah-olah itu bisa menggantikan lebih dari itu. Apakah tidak boleh? Boleh, monggo. Tapi jangan, nah aku tuh pilih iki, jangan gitu. Nah IF yo IF aja ya. Poso ya poso, ngono wae malah bingung. Dokter saya kan lagi F, sebaiknya puasa pandai, puasa Ramadan terus IF itu piye ya misalnya gitu. Nah satu lagi yang heboh apa? Hipnoterapi. Ya Allah, pagi ini alhamdulillah Engkau berikan aku sehat. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, kaya ngono hipnoterapi. Ya kan? Dan hipnoterapi itu Bu, persiapkan diri, ya, fokus, lepaskan seluruh masalah, ya, maka kemudian mulai dikir karo turu dikir. Padahal itu hipnoterapi. Subhanallah. Bahkan ketika kita menghadapi sebuah masalah yang makder, orang kuat gitu ya. Kita boleh pakai yang panjang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemarin saya sampaikan kalimat subhanallah itu lapang, ora entuk ngeluh, ya kan?
tetap menambah kebaikan. Kan kemarin artinya gitu. Jadi ketika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pasti langsung pikirannya itu kudu lapang. Orang itu ngeluh. Ya kan? Tetap nambah kebaikan. Konsentrasi mbek urusan Allah ya. Kemudian berpegang teguh, jangan sampai ya tadi kita kalap. Ngono, wis bar. Kalau dengan keyakinan, maka hampir seluruh masalah selesai dengan kalau dengan yakin. Makanya kita wis apa jenenge terapi, terus juga satukan pikiran agar hidupnya tentram, agar hidupnya tenang. Monggo Ibu, monggo. Ya. Tetapi sebenarnya yang langsung bahkan masuk memperbaiki sel itu adalah zikir. Makanya di antara ibadah dan zikir di bulan Ramadan itu Allah mengangkat tema zikir. Kenapa? Karena itu mudah dan semua orang bisa. Nah, sayangnya orang gue yakin hipnoterapi lepaskan seluruh ya. Nah, makanya monggo ini bulan Muharram ya, bulan di mana Allah itu akan memberikan perbaikan. Jadi monggo setiap hari amal setiap hari itu enggak gampang Bu. Makanya konsedekah setiap hari itu aja diringkes. Aku tak misalnya ya sedino kan 5.000. Jadi sesasi atau 50 teh budiah ngono entuk ra entuk. Enak men. Setiap hari agar kita itu selalu terdorong gitu ya, gitu tadi seperti wirid dan lain sebagainya begitu. Nah, itu tadi yakin diberikan balasan lebih dari yang dibayar. Ya, kemudian landasan kedua, ini tak boleh sing gampang-gampang wae. 47 ayat 2. Waladina amanu wa amilus solihah wa amanu bimanuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha. Ya. Amal soleh yaitu ini ya, amal soleh tadi dengan iman ya, didahului keimanan dengan iman maka dia efeknya apa? Ditutup kesalahannya. Tutup kesalahan. Ya, dipancarkan kebaikan. Dipancarkan kebaikan. Wa aslaha balahum. Diperbaiki kehidupan. Ya. Orang itu tidak bisa Bu diciptakan sempurna, tapi ketika diperbaiki kehidupan itu ada perbaikan. Oh, itu sangat bahagia. Ya, karena merasakan upaya-upayanya. Nah, ini amal soleh. Waladina amanu wa amilus soleh. Kalimat wa di sini itu wa lanjutan. Jadi syaratnya ada di depan. Gitu kan? Nah, kemudian yang terakhir yang biasa kita baca Quran surat 103. Bu? Al-Asr. Apa loh? Ayat 1 sampai 3. Iya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Itu dikatakan ya, manusia akan rugi. Akhirnya akan rugi. Kenapa? Itu yang diambil rugi, tidak celaka. Karena pada dasarnya semua orang itu sudah berbuat, melakukan banyak hal juga, tapi nggak sampai ya pada beruntung, ya akan rugi. Ya. Ketika tidak amal soleh, ya manusia akan rugi ketika ya, tidak beramal soleh. Kecuali
Illal ladzina amanu, menghidupkan iman, menghidupkan iman dan beramal saleh. Gitu ya Bu ya. Jadi apa namanya, kita biar mantap gitu ya. Ya orang hidup itu macam-macam ya. Orang hidup itu kan macam-macam. Apa yang dilakukan kan macam-macam. Ya ada karena prai olahragane rada suwi ya Bu ya. Jalan kaki, sepeda ini tekan Bandungan, balik ini wis duhur ya kan Bu. Yang sepeda kan Bandungan ya. Nah, balik ini wis duhur karena prai ya. Baru itu santai-santai. Sing ilang apa wirite. Ya kan? Nah itu rugi. Ini dikatakan kenapa harus amal soleh, karena rugi. Rugi itu orangnya ya setiap hari sibuk. Kabeh wong tuh Bu, puasa. Kabeh wong wanyel, puasa anyel urip ngono. Wis ora kabeh sing boyoke lara, sing ngelu, Ya tetapi ya tadi tidak menghasilkan sesuatu yang kemudian akan menunjang. Gitu ya Bu. Pramila sampai Allah itu memberikan dari mulai kita Rajab, kemudian Ramadan, kemudian Syawal kon berbuat banyak wis macam-macam awet lali kabehnya. Lali kabeh ta kok Rajab tekan iki apa wae lali kabeh ta wis lali. Kuwi malaikat iki kelingan. Kalau saka Rajab sak-sake bar Muharram malah tambah wae. Lah iki prei acaranya apa? Piknik. Malah piknik. Aku aduh iki perainan kok Muharram ya saya ya rada iki ya. Ya anak saya itu pembina. Waduh iki dibreke ora ya masalahnya Muharram Bu. Masalahnya Muharram. Lah ora pas Muharram. Ora pati bahaya gitu ya. Malah piknik. RT pengajian. Terus apa meneh ya keluarga. Makanya saya yang ngambil bagian. Jumat besok saya mau ke Wonogiri ya. Karena saya itu ke tempat kakak saya yang sakit itu Bu. Ya paling sak jam 2 jam ngomongnya ya. Ngomong-ngomongnya kan mumpung saya bilang, Umi berangkat Jumat. Umi kok cuma nonton gini-gini. Anak-anak itu kan mau kumpul bareng keluarga terus dolanan. Aku cuma ngurusi wong loro itu tadi ya. Ya itu. Jadi ya kenapa itu bagian besar Ibu ya. Yang hilang ya selain dikit, yang hilang dalam muamalah, padahal pahalanya besar itu apa? Satu takziah. Kenapa? Karena takziah itu kita datang meringankan beban untuk sakirot. Nyolatke untuk sakirot meneh loro. Nganter jenazah untuk sakirot, tapi nganter jenazah kan putih urung mesti minimal rong kirot. Sakirot itu apa? Untuk emas sebesar gunung Uhud. Ya. Jadi kalau kemudian kita iman begitu, kuwi urip rumah sana wis sugih. Bet urip wis sugih. Mantap ngono. Kadang-kadang wong ndelokke kancane nganggo cincin wae ya apa Gusti. Tak tangane didelik. Karena ra nganggo, ya. Itu hilang. Amal itu sekarang jarang dilakukan. Diganti apa? Stiker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana sing gambare wong donga, ana sing gambare bunga, ya. Do pilih sing nganggo tulisan Arab walaupun ra iso maca. Wong ora nek harokate. Lah aku ngertine nek iso maca karena sing meninggal putri kok nganggo hu. Oh, berarti ra iso maca. Dilekke kancane, kowe wedok mau hu. Lah aku ra ndek stiker sing wedok, ra ndek stiker sing wedok. Tak kirimi stiker wedok, Bu. Stiker. Orang sakit Ibu. Allah itu ada di sisi orang sakit. Maka kalau kamu menengok orang sakit, Allah akan mengangkat bebanmu. Saya kira diganti stiker meneh. Semoga Allah sembuhkan dan tidak menyisakan penyakit.
Nah, nek ora stiker apa liyane amplop. Titip posisi ditunggu kan malah iki ngono. Ya, itu tadi. Itu salah satu ciri yang hilang ya di masyarakat itu ya. Engko nek wis takziah ora salat, maka saya takziah tak gemburi. Ayo salat. Belum butuh. Nah, makanya kalau takziah itu ya persiapan wudu. Nek memungkinkan salat. Lumayan Bu, emas sak bukit Uhud eling-elingan emas. Nah, kalau bahasanya buning nih, Bu, takziah ya, arem jika sak kirat atau orang kirat ya. Nek arem jika orang kirat, sholat ya jenengan wudu sik ning kono. Maaf ya, wudunya di mana ya? Kok enggak ada ya? Gitu. Makanya ya tadi agar gampang malah ya. Nah, ini adalah amal. Nah, sekarang mau saya sampaikan kenapa harus beramal ya, tidak sekedar kepingin ya. Karena ya Bu, kenapa ini satu karena balasan ya Bu, balasan diberikan pada orang yang berbuat. Ya, kenapa harus beramal? Karena balasan diberikan kepada orang yang berbuat. Ya, balasan itu diberikan pada orang yang berbuat. Jadi nek urung nganti nglakoni, ya urung entuk. Kepengin melu majelis. Ada yang biasa Budiah majelisnya masih ada. Rasaan ini kan biyen ora tau tak ilang majelis ya. Oh ya Budiah, insya Allah saya akan ikut yang Jumat. Ketika ngomong tuh setiap Jumat pamit Bu. Maaf Budiah, saya belum bisa datang karena dia ngerti ada perak teko kuwi pamit. Nganti 3 tahun Bu. Aku dhewe rapenak ya, rapenak. Bu nyuwun sewu, nek saged rawuh mawon ya. Mosok lah sampai sing melu qiraate wis do lulus kancane, ya. Ijik pamit begitu. Nah, itu juga tidak akan mendapatkan yang penting niat. Balasan diberikan pada orang yang berbuat itu. Ya, ngono tuh apakah kemudian berkualitas? Nek ora kualitas ya percuma, enggak bisa, gitu enggak bisa. Timbang sholat ora khusuk mending rak sholat. Kacau ya. Ya. Odo, sedekah. Aku timbang sedekah keluntang-kelunting mending ora sisan, enggak bisa. Balasan diberikan pada orang yang berbuat itu. Melakukan. Itu dihargai oleh Allah. Karena ternyata ya ora kabeh iso ngomong tok. Aku ya nek gelem ngono, ya. Aku nek gelem biyen tok sedina 2 jus. Nek gelem tebake rak gelem terus. Kan macam-macam cita-citanya itu macam-macam. Allah loh, luar biasa ya. Balasan jazaa'uhum inda rabbihim. Kuwi ada yang ngene, kuwi sakjane tenan apa to? Dibalesi ora meneh. Matekon. Kuwi karepe gur kalimate ustadzah. Wis kalimate ustadzah. Wong kalimatnya aja jazaa'uhum inda rabbihim. Jaza itu diberikan balas. Itu Quran. Wah, lha buktine wong do salat uripe kok ngono kuwi ya. Jadi kita itu kadang-kadang tadi kenapa hipnoterapi? Biar kurus. Nah, anak ora gelem sinau dihipnoterapi, ya kan? Nah, itu ya kudune ya sinau, ya piye carane ya kan? Makanya dalam berbagai bentuk ini ya, ini perlu di. Nah, kemarin saya sampaikan balasan itu apa, ya kan? Balasan itu ya kemudian menjadikan kita mudah, kita lapang, kemudian berkah itu namanya balasannya sudah turun. Ya, misalnya gini, kita itu urusan rumah tangga we, rumangsaku
saben dina lho Bu, ngono tok. Tangi salat neng dapur sik, ceklek, tinggal ngono nek TikTok kan. Ya, mangsaku urip gur ngono tok lho iso aja. Ya karena bahasa ada yang kok kemudian tambah sulit. Ya, terus ditelatani terus. Kan kene urusan rumah tangga kabeh ngene ya rampung ya wis lah, iso ya wis rampungan kabeh. Kok iso? Itu namanya diberi balasan kesabarannya. Balasan kesabaran itu tanpa batas. Tanpa batas itu ada orang kalau kayak kowe iku rumangsaku wong kok anti kesel ngene iki. Kuwi namanya tanpa batas. Ya duwe masa wong ora kesel ya kesel ya. Tapi tetap bisa melakukan rumangsaku kowe iku lho. Wong kok kayak gitu ya. Kabeh dilakoni. Itu namanya mendapatkan balasan kesabaran. Orang yang tidak sabar enggak selesai. Enggak selesai. Bayana Quran lho. Deloke sakmono kuwi kudu diwaca kabeh. Padahal yang dapat kesabaran diwaca sak lembar, terus diwaca meneh rampung. Kenapa sampai selesai? Karena mendapatkan balasan kesabaran membaca terus menerus. Itu bahkan ada yang balasannya besar. Khatam, awane khatam siji, ya, bengine khatam siji. Kok iso? Ya tadi kesabaran untuk terus menerus itu menyebabkan kemudian Allah menambah kemampuan. Ada ibu orang sing resek-resek omang itu sedih deh. Wono sing sedina utuh ra barbar ya. Rumangsaku wong wedok ya gaweane sedina utuh ora utuh ya Bu. Ya. Kon balesane apa piye nyapu. Anak-anak itu sudah disapu. Ini meh andane kon nyapu. Dah. Lah tapi jek reget kabeh. Kuwi carane nyapu piye nek di elokke nesu ya. Nyapu kok ning kono jek nek tas. Ning kono jek nek toples nang isor niku nyapune. Lah ndene dibunderi anak toples ya pinggire. Ada dadi piye kan nyapu kayak ngene gitu ya kan gitu. Itu ya. Balasannya kemudian enggak begitu ini ya. Nah, kemudian yang kedua amal yang stabil. Stabil itu apa Bu? Dilakukan terus-menerus. Ya, dilakukan terus-menerus. Ya. Ada waktunya dan dinamis. Wah, iki kudu ditersebake biyen kok ngene tok tekan omah lali ya. Stabil itu dilakukan karena ada perbandingannya. Dinamis itu apa Bu? Ketika terjadi sesuatu bisa tetap dilakukan dengan cara-cara yang lain. Ojo wis ra iso. Ya ojo wis ra iso. Ya tadi. Kita misalnya wirid, makanya ayatnya ada. Wa yadkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu maksudnya ana wong dikira kanggo ngadeg. Nganggo lingguh, nganggo rebahan. Ora apa. Nah itu saatan-saatan. Aja malah dipraktekke, ya. Wirid subhanallah lungguh terus rebahan, terus ngadeg orang maksudnya saatan-saatan. Ketika kemudian ada tadi masalah anake tiba, ya dicikok sik, tiba. Aku tau urusane Gusti Allah sik. Salah dhewe. Ngono ki ora iso, dinamis, diceluk bojone, ngene
Agek ndonga celuk bojone ya moro sing engko dilanjutke meneh aja ngene wis diceluk es ben ya wis aku gandung sisan ngono kuwi ora ento dinamis itu ya ta gitu. Pas kemudian menstruasi ya berarti wirid rasa ngene iki lho aku jengkel angger lagi semangat maca Quran malah kuwi aku kadang-kadang jengkel ngono iki. Terus ganti wirid, maka sampai tagekke buku wirid itu maksudnya buku wirid itu bu nek jenengan haid tetap bisa diwaca, ngono maksudnya. Nah itu ya, jadi stabil itu terus, tapi tetap ada ujian. Makanya tadi dinamis itu juga harus strategis loh. Jeneng bocah wis iso gulung-gulung umur setahun kene salat kayak nggone kasar. Eta Bu, kene salat bocah gulung ngisor ya. Nah itu ada dinamika nek dia aku nek dia anak cilik toh terus sering rak sholat malah sering rak sholat ya ngono kuwi maksudnya itu. Ada lagi tetangga saya dulu watuk bu aku tau watuk rak mari ki sedela aku suwi banget ibu rak sholat lha kok rak sholat aku nek lha saiki nek sholat kan kok watuk malah metu, macrit ngono. Ya, tetap pun jenengan bersih dulu, terus bisa pakai soft tag apa-apa. Jadi ketika sholat keluar nggak apa-apa. Termasuk istihadah. Istihadah itu keluar darah. Tapi pertama kali kemudian sholat kita bersih dulu. Bersih, pakai ini bersih. Maka kemudian, nah makanya kalau blokung kok berarti soft tag gitu ya. Makanya kalau sakit itu memang kaidahnya boleh dijamak. Bener rasah ini lagi gitu ya kayak pempes bareng tuh ya orang yang sakit ganti pempes ya sholatnya sisan apa namanya duhur asar gitu ya karena itu misalnya begitu jadi memang harus dihadapi ya dihadapi tetap berlaku apa namanya amalnya itu ya selama jangan kebelut nenggone WC terus tetap wirid kan ya ora ya tuh dinamis. Nah, jadi ya tadi sedekah aku ki nek ora sedekah bentuke duit ngono kok piye ngono ya ngono kalimat yang salah jenenge suasana itu beda-beda gitu kan Bu ya. Amal yang stabil dan dinamis akan memberikan kesehatan yang menyeluruh yang ini. Jadi kalau ora sehat wirid mesunan iki mesti ana sing ra stabil. Tidak stabil itu. Olahraga, itu amat termasuk olahraga. Ora stabil ya lara kabeh. Harus stabil dan dinamis. Dinamis itu ada berbagai hal gitu ya. Itu ya tetap kita banyak sekali pakai ibu-ibu suasananya itu bendino ganti. Ya, suasana bendino ganti ya. Sehingga kemudian dulu saya gitu. Ngisi gitu. Telepon Pak Jibril. Ini aku nang bandara, Pak Jibril dari Jakarta. Siap-siap naik Kudus. Nah, duh, apa kata dunia ya kan? Pengajian semuanya kayak gitu ya. Tapi ya tadi instruksinya begitu. Dan saya juga tahu Pak Jibril itu memang punya insting yang tajam. Angger main naik Kudus berarti mau apa-apa dari saya. Bu empus sih, bu ben ngaji. Nah, terus saya telepon Bu Rini yang paling dekat. Rin, ganti aku Rin. Aku dijemput Pak Jibril main Kudus. Bu aku harus siap-siap, selasa siap-siap di siapa? Jauh omong-omong, ikon kenalan apa-apa, ngono semua desi gitu. Di jalan saya telepon terus, saya caranya 3 kali. Ya. Sehingga saya harus golek ganti itu, wis ngono wae, rasa. Lagi Pak Ibu datang, anak-anak sakit pada flu pada dan sebagainya. Tapi ya saya, ya ujian juga tak gowo kabeh.
neng dalan muntah, ya, muntah nangis. Saya bilang ndak usah nangis. Orang sakit tuh memang kayak gitu. Ada muntahnya, ada pusingnya, ya kan? Iya. Aku njaluk mandek apotek, Bu, tak ombeni obat kabeh, ya. Sampai kudus yo demen kabeh-kabeh ngamplok aku to. Nah, kata Pak Jubir gini. Mi, sona nek doloro rasa lunga bae lah, sebenarnya. Nah, gitu. Ya, jadi ya memang kondisinya itu begitu. Suruh bagaimana ya kan? Nah, makanya yang menolong itu tadi amal-amal kita yang stabil itu cukup menentukan suasana ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Ya, termasuk keuangan. Ya, gitu, Bu. Makanya kalau sudah saya katakan nek duit tabungan istighfar oke, nah, pas butuh cepat diparingi. Jenengan urung oke, urung oke agek nabung, agek rong dina wis sing dina ketelu lali. Ya itu ya gitu, kita kurang stabil. Ibu kurang stabil. Maka sering saya sampaikan, termasuk majelis itu adalah latihan bagaimana kita stabil. Punya jadwal tetap. Selebihnya ya monggo jauh Budia, ya Allah saya itu. Tapi insya Allah saya tetap ikut kajian Budia. Kalau enggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu maksudnya. Walaupun kemudian itu ngaji gitu ya. Tapi ya tadi nek tidak stabil, tidak mbak kesehatan. Meneh tokonya anggur toko wis keri gitu ya. Wes assalamualaikum. Wah ini suka Papua, suka Papua. Nah, silahkan ya. Jadi apa namanya? Ibu itu sering sekali saya lihat terlambat. Mungkin dia tidak enak terus ngadep saya. Bu dia, nyuwun pangapun saya minta maaf ya Bu dia. Tapi Bu dia jangan khawatir. Sejak ikut pengajian itu, insya Allah saya berubah banyak. Kalau kemudian saya berangkat ke Bu, itu saya sekarang nggak pakai marah-marah. Di jalan saya wirid. Jadinya lancar. Tapi tetap terlambat. Saya bilang gitu, iya karena berangkatnya sudah kesiangan. Nah, itu maksudnya yang penting kan niat. Tadi makanya saya selesai. Yang penting niat. Jadi untuk niat terus. Pelajarannya lain. Pokoknya ketemu Budia wis ayam lah piye wong itu ngaji ngene ya. Nah, kemudian ya berbuat ya, beramal soleh itu ya, kita berharap menjadi sebab kebaikan. Sebab kenapa? Ketika ada orang berbuat baik karena kita itu yo dikandani apa niroke gitu ya, maka kebaikan orang itu menjadi milik kita. Nah, ini yang disebut ketika orang itu beramal, ya dia beramal terus gitu ya. Itu nanti, makanya harus nanti ya, kita bicara hasil dari amal itu kecerdasan, daya pilihnya kuat, ya kan? Nah, kadang-kadang nanti kita itu harus ngaji. Wingi donga sing diwaca Budia kae. Api lho kae. Aku ya lali, malah lali kabeh. Setiap kita ditanya, kita lupa. Ketika ditanya, wis ndak itu namanya tidak menjadi sebab kebaikan. Sederhana saja, misalnya kita tadi donga dongan apa? Oh kuwi. Ketika kemudian kita setiap ditanya mau mesti ancan tekon lho bae iku lho kuwi anu aku ngerti kan mesti iso gitu. Jadi aja begitu saja ya. Ini meneh catatane silang, nyilih catatan. Ojo nyuruh aku.
tak iso diwaca lan jenengan nyatet ya ngopo nyatet kok ora iso diwaca lho. Aja nyilih aku. Ora iso diwaca. Tapi ya kadang-kadang ada buku tinggalan. Aku ya ora iso maca ibu iki maksudku. Wacane apa lho? Oh ibu-ibu sepuh-sepuh nek wis apik ya. Apa nek guru ya sepuh-sepuh kayak Budono ngene wis sepuh ya. Tulisannya rapi ya itu adalah bagian-bagian Bu kenapa kita itu harus beramal ya, harus beramal. Nah yang disebut amal itu ya, tadi ya, yang disebut kita beramal itu satu bentuknya ruhiyah amal. Satu ruhiyah paketok jiwa ya, berdampak pada jiwa ya, bentuknya ruhiyah berdampak pada jiwa. Nah itu yang kemudian Allah berikan ya pada kita bentuknya ibadah ya, zikir. Bentuknya jiwa, bentuknya hasilnya itu pada jiwa. Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Nah itu kelihatannya ada gerakan fisik dan lain sebagainya, tapi targetnya pada jiwa. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Nah membersihkan jiwa itu sudah sering saya sampaikan. Pembersihan jiwa itu menyangkut tentang makanya harus terus sampai jiwanya bersih. Jiwa yang bersih apa? Jiwa yang bersih apa? Satu, nyangkut harapan. Harapan. Urip kok harapannya siji ayu, loro kurus. Kurus itu bonus, atau ayu sih. Dan sampai ada kasus pernikahan. Lah kok dicerai ngopo? Soalnya elek. Lah elek apa ya salah, ya kan ya ora apa-apa lah. Ya, iya enggak? Nah, itu view harapan. Ya, harapannya itu ya kepada rahmat. Ya, kalau kemudian harapan kita, harapan dunianya itu lebih banyak, cirinya apa Bu? Nyesek. Kuwi mesti dunyane ya ndonga ya. Ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mbok diparingi sugih. Iki apa hubungane karo sugih? Ya Allah, mbok diparingi rezeki sing akeh, diparingi sugih, pecah rak popong kok tak hitung dhewe malah nah, berdongo nyesek ya Allah. Aku ki kudu ndonga apa meneh? Aku kudu maca apa meneh? Biasanya kalau nyesek itu karena harapannya dunia lebih tinggi. Yo ngarep akhirat juga. Ning dunyane luwih. Itu cirinya nyesek. Nah, kemudian akan terlihat jiwa itu ya. Ada takutnya, takut kepada adab. Takut kepada adab. Takut kepada adab. Makanya, ya walaupun suaminya itu ya salah. Istrinya ngamuk-ngamuk terus. Mah, kowe kok aja nesu terus, ben. Nah, itu. Kowe dosa lho ben. Aku ya
ora ngene iki. Nek ra kowe nganyel ki aku ya ora ngene iki. Ora adil. Padahal balasannya berat. Apalagi di bulan haram. Hati-hati Bu. Makanya di lisannya terus disuruh. Bos rasa dikomentari rasa kamu wis pokoknya sesasi wis meneng. Ya malah adu bojone malah ngene. Kowe ngapa to Mah? Kok kaya ngono. Neng Budiah kon meneng. Wah, aku iso diparani mbek bojone ya. Ya. Maksudnya jangan mengeluh. Gitu. Suruh ngomong ya baik. Makanya kalimatnya falyakul khairan auliyasmut. Ngomong yang baik. Ya. Kalau tidak bisa baru diam. Bukan diam itu emas. Ngomong yang baik. Baru diam. Kalau tidak ada yang baik, diam. Nah, kemudian cinta. Dengan koreksi. Ibadah itu sudah berhasil cinta. Cinta itu ya memang sesuatu yang kita kenapa masalahnya cinta? Karena cinta itu akan menimbulkan selera. Selera. Ada orang yang seneng sama barang-barang bagus. Sehingga mempengaruhi seleranya. Kekancan yo karo wong-wong sing klambine apik. Itu lah. Ya. Senengane makan neng resto-resto berkelas. Yo kudu koncone sing iso dijarno ta Bu ora kan. Aku daripada mangan neng warung mending rak mangan. Mending rak mangan, iya kan? Nah, nanti seleranya tadi podo-podo ndonga sing keren. Lha sing keren. Bu dia Bu saya dikasih doa yang keren. Ya aku ya bingung doa keren ki apa? Itu. Kenapa itu penting? Karena manusia itu nanti akan dimatikan dengan sesuatu yang disukai. Nah, repotnya di situ. Dimatikan itu dengan sesuatu yang disukai dan dibangkitkan dalam keadaan tadi meninggalnya. Ono wong senengane nomor di la ilaha illallah 7 4 1 Pak la ilaha illallah 7 4 1 nomor yang disebut gitu no. Ada yang ya itu ya anak-anak yang ahli Quran meh neng gone daerah seberang ya maca Quran bocah-bocah itu pentir balik ininya. Nah ada anak yang ditemukan tetap memegang. Ya. Nah itu misalnya begitu semua nanti ditunjukkan masing-masing. Masing-masing. Nah itu sebabnya kenapa itu penting. Maka saya juga Pak Yube itu juga itu. Pak Yube itu senang dengan kalimat la ilaha. Sudah saya sampaikan kalau pas loro pakai ketika Pak Yube itu kena COVID. Datang ke rumah sakit stroke Pak. Stroke. Tidak bisa ngomong. Kalimatnya hanya la ilaha illallah. Jadi manggil saya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Karena la ilaha illallah itu bisa diucapkan dengan pisan yang karena lidahnya naik ya gitu. Nah itu karena senengnya itu jangan aja seneng seriosa kena anu ya itu seneng ngitung duit seneng ngitung duit wis rasanya sesek jikono dompetku. Iya, saya tile orang tua. Lah wis ora ngopo-ngopo. Tak ide tanya-tanya ning 10.000-an. 20 kan kita. Jadi ngene, iku padha karo loro. Kowe ngerti padha karo loro iki. Maksudnya biasanya kan 200 yang padha karo. Kok ngerti? Padahal
beliau itu karo anak-anake ngono ora kelingan. Kan sudah masa lalu. Jadi anaknya diceluk jenenge adike. Har, Rene Har. Har ngono. Kowe gitu ya. Ning nek duit sik kelingan tebake. Tebake sik. Iku yo padha karo loro, kene dodol-dodolan. Cing ngerti. Ya. Kemudian bentuknya fikriyah. Ya, ilmu apa namanya? Apa jenenge? Tolabul apa mencari ilmu. Bentuknya bentuknya belajar. Bentuknya belajar. Belajar itu mengetahui, mencari tahu. Mencari tahu. Ya, mencari tahu. Ya. Kemudian memaknai. Mencari tahu, memaknai, kemudian mengambil hikmah. Nah, ini yang disebut aktivitas kita majelis. Majelis. Ini aja protes bapak-bapak itu. Wis digeke majelis saking pentingnya hukum majelis itu. Digeke majelis nek dina Jumat. Ora sah rapat. Ya, dinane apa? Ngono ora. Kabeh kon kumpul dina Jumat. Ora enek sing ngeyel, aku ora iso tenan, tak iso tenan aku. Wis aku tak teko Kemis ngono. Dadi kemisan ora ana pusat donya lho, Bu. Luar biasa. Kenapa? Pentingnya kita mengambil satu hari dalam satu minggu itu mas. Untuk apa? Mencari tahu, memaknai, mengambil hikmah. Ya, mengambil hikmah. Jadi nek pas kuliner karo kanca-kanca ngono ndak ono materine, ngomong-ngomong materi. Awake dhewe ngomong aku dhewe. Kan ora. Iya kan? Hanya di majelis, dikandani majelis, ya. Kandani majelis itu enggak bisa diganti dengan sekedar pengajian, Bu. Majelis itu terus karena mengembangkan itu pengajian, ya. Pengajian apa nih? Pengajian yang YouTube. Dosen nang kana iso disambi apa Bu? Turu. Malah disambi turu, ora disambi. Disambi masak malah lali. Ya ta, awake dhewe nek apa lagi ngake YouTube. Masak ndok. Enggak. Lah nek jenengan masak tempe, leboke tempe malah sing dileboke HP-ne. Ya. Nah, yang ketiga fisik, ya bentuknya fisik. Fisik, itu bentuknya fisik. Kita beramal. Maka kalau bentuk fisik itu satu pakai latihan. Fisik itu satu makan. Ternyata amal fisik itu satu makan. To'am. Penting ya. Orang nganggo bismillah. Wong maem nganggo bismillah. Orang nganggo tangan kanan. Apa Bu? Gak angel dikandani. Wis toh, angel dikandani. Itu salah satunya bukan karena apa-apa. Aktivitas fisik tadi makan pakai tangan kiri, orang nganggo bismillah menyebabkan mengendalikan angin. Makanya kalau ada anak ditinggal, ayo tadi makan pakai tangan apa? Jangan tanya, sudah makan belum? Sudah. Mungkin anak kata, tangannya malah ini kan gitu ya. Karena perhatian kita juga kurang dan kita tidak punya data. Ini bisa Pak. Coba saja ya. Data kita kurang. Padahal yo wis takai makan bergizi. Ternyata apa cara makan? Itu menjadi ya. Sebaik kamu kenapa sih nggak mau makan?
makan tuh tangan kanan. Aku kepingin kayak koboi. Koboi. Nah, kemudian latihan Bu Riyadhah, latihan. Ya, jadi Bu harus dilatih ya. Makanya maca Quran ya ngono, nek maca novel rasah dilatih, Bu. Rasa dilatih, tapi amal harus dilatih. Maca Quran buka ngantuk, tutup melek. Buka ngantuk, tutup melek. Nah, kecuali itu berarti itu umum. Podo, aku yang ngono malah ngono. Bila sholat, olahraga ya. Bagaimana kita mengetahui apakah aliran darah itu lancar dari kaki sampai kepala? Maka suruh gerak. Ngono awake dhewe salat ta ngono. Nah, sing jadi masalah kadang-kadang salat ngene. Kuwi balet. Nah, Bu ya. Nah, jadi itu. Jadi semua usaha itu ngopo saya itu ketentuan agama kita itu kurang sungguh-sungguh, Bu. Kita kurang sungguh-sungguh menganggap tadi kita kurang sungguh-sungguh pengertian kita tentang gitu ya, Bu. Mudah-mudahan itu bisa menambah semangat kita sekali lagi mengisi bulan Muharram. Kita berharap kita mendapatkan ketetapan yang kemudian dimudahkan ya untuk ketemu kebaikan dan orang baik, dijauhkan dari kejelekan dan orang jelek, dan kemudian didekatkan dengan rezeki yang membawa keberkahan. Mari kita tutup. Berarti tidak libur ya, Bu? Kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam
wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'kul insan. Allahumma ja'alna minal ladina ahsanu istabshiru wa idasau istaghfar. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabr wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.